Kalau untuk pemuda, saya pikir bisa aja kita ikut di politik, nggak usah takut, kita yang penting mau benar-benar berikhtiar. Insya Allah Allah kasih jalan. Saya percaya itu. Karena nanti pelan-pelan bertahap pemuda ini, nanti saya juga punya rumusan-rumusan bagaimana caleg-caleg non potensial itu, apalagi pemuda-pemuda yang antipati sama dewan sama politik itu, kita rangkul, siapa tahu dia bisa jadi dewan. Siap. Gitu, nggak perlu biaya yang besar gitu. Yang penting niat dia mau turun langsung dan mau bergerak. Gitu. Kang Bilal, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Wisnu. Lama nggak ketemu, sekali ini ketemu udah dapat kursi nih. Sebelumnya Pak Is mengucapin selamat nih buat Kang Bilal ya atas terpilihnya sebagai anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 ya. Dengan perolehan suara sebanyak 3.656 dari Dapil 2 Kota Serang. Apa yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan yang sudah milih Kang Bilal? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Dapil 2, khususnya Dapil 2 Kota Serang, Kelurahan Cipare, Cimuncang, Keagungan, Lontar Baru, Kota Baru, dan Serang. Dan teman-teman yang sudah berjuang, saya mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah segala kebaikan teman-teman bakal diganti. Siap. Ini Faiz ketemu Abilal waktu masih jadi pengusaha ya. Betul. Beberapa tahun yang lalu. Udah lama. Lama nggak ketemu, akhirnya hijrah sekarang ya jadi politikus. Kan, mendapatkan 3.600 sekian suara. Apakah memang awalnya sudah memprediksi akan mendapatkan segitu atau memang seperti apa? Saya 3.500, percaya apa tidak percaya, saya sudah menghitung itu di 3 bulan sebelum pemilihan. Saya memperkirakan suara saya sekitar 3.500 suara. Karena jumlah TPS yang saya raih sekitar 200 lebih gitu. Saya perhitungkan kira-kira dengan kondisi di rumah kita punya basis gitu. Sama kondisi per TPS yang kita udah ambil, itu saya perkirakan di angka 3.500, dan kata teman saya prediksinya bener kan. Jadi saya udah ngitung 3 bulan, wah bener katanya. Siap, jadi angka 3.600 sekian itu memang sudah sesuai prediksi ya? Prediksi 3.500 ya. Alhamdulillah. Ini Pak sempat baca juga beberapa artikel ya, kawan-kawan, bahwa memang Kang Bilal ini untuk bisa mendapatkan kursi di DPRD Kota Serang nggak mudah. Ini hampir lebih dari ribuan masyarakat yang dikunjungi door to door. Betul. Bahkan sampai tengah malam. Benar. Sampai Kang Bilal. Benar. Pokok di situ happy. Gimana? Ya jadi memang seru juga lah. Maksudnya kita menikmati prosesnya ya. Kalau kita fokus sama tujuannya susah juga. Jadi yang terpenting itu prosesnya yang utama. Jadi apa itu prosesnya? Yaitu banyakin ketemu sama masyarakat secara langsung. Jangan dikumpulkan. Kalau saya ketemu secara langsung, biar masyarakat langsung mengenal sosoknya secara person. Siap. Kalau di ramean kan canggung, bener nggak? Mau nanya mau apa canggung. Kalau dia person, dia langsung nanya-nanya langsung, dari mana kok ganteng amat ya. Ini hadiahnya langsung dapat, kemarin sempat masuk rumah sakit berapa hari? 4 hari, 5 hari lah. Ini justru masuk rumah sakitnya setelah proses pencoblosan. Pencoblosan selesai, masa kampanye selesai, masuk rumah sakit 4 hari. Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Siap. Kang Bilal memutuskan akhirnya dari pengusaha ke politik. Ini sebuah suasana yang tentu sangat berbeda kan. Bagaimana itu bisa akhirnya akhirnya saya memutuskan untuk ke politik, saya tinggalkan usaha seperti apa? Jadi memang waktu zaman kita ketemu ya 2016 2015 ya 2016. Apa masih ingat brandnya Mr. B itu ya? Ya Mr. B. Mr. Bilal. Jadi 2017 saya sekaligus wakil ketua Gerindra waktu itu. Jadi tetap waktu itu masih berpolitik sambil usaha. Jadi dari zaman saya kuliah. Jadi Kang Wisnu mungkin waktu itu sempat ngelihat kali kan, saya juga sibuk di partai dan memang udah nyalonin juga kan 2019. Jadi sambil dagang sambil ikut
ngurusin partai. Mantap, luar biasa. Ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa di 2019 Kang Bilal pun ini sempat mencalonkan sebagai Betul. anggota DPRD Kota Serang. Betul. Namun belum berhasil. Belum. Tidak patah semangat, 2024 nyoba lagi nih dan berhasil. Nah, 2019 dapat berapa suara Kang Bilal? 2019 2000. 2000, sekarang 6.000 jauh ya? Sekarang 3.600, 3.500. Oh ya 3.000, siap jauh ya. Siap. Tentu ada kiat-kiat itu belajar. Iya, banyak pelajaran. Kang Bilal, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak muda yang terjun ke politik terutama ini masih sangat minim pengalaman, nggak bisa ngapa-ngapain, paling bisanya cuma ngikut-ngikut aja. Gimana tanggapan Kang Bilal? Ya kalau untuk pemuda, saya pikir bisa aja kita ikut di politik, nggak usah takut, kita yang penting mau benar-benar berikhtiar. Insya Allah Allah kasih jalan. Saya percaya itu. Karena nanti pelan-pelan bertahap pemuda ini, nanti saya juga punya rumusan-rumusan bagaimana caleg-caleg non potensial itu, apalagi pemuda-pemuda yang antipati sama dewan sama politik itu, kita rangkul, siapa tahu dia bisa jadi dewan. Siap. Gitu, nggak perlu biaya yang besar gitu. Yang penting niat dia mau turun langsung dan mau bergerak. Gitu. Siap. Jadi nggak masalah ya kalau ada nada-nada sumbang bahwa anak-anak muda yang terpilih nih di dewan masih minim pengalaman, nggak masalah, kita belajar bareng-bareng. Nggak apa-apa. Karena menilai kan orang hak mereka gitu. Mau menilai kita gimana. Yang penting kita udah banyak belajar lah di politik, insya Allah. Banyak belajar. Bukan polos-polos sama. Ini Kang Bilal, kalau kita lihat kan pemuda saat ini kan menjadi salah satu kekuatan juga bagi Indonesia, bagaimana angka yang sangat produktif gitu kan. Ini bahkan menjadi salah satu penyumbang suara terbesar juga di pemilu kemarin ya, bahwa anak-anak muda saat ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat bagaimana teman-teman anak-anak muda di Kota Serang ini, kalau kita lihat kan kita bandingin nih dengan kota-kota lain nih Kang Bilal, misal kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya. Ini rasanya kalau Kota Serang nih teman-teman anak-anak mudanya masih, ya mohon maaf ya, agak sangat jauh tertinggal gitu dengan kota-kota besar lain. Bagaimana apa langkah-langkah yang akan Kang Bilal lakukan nih ke depannya? Apalagi kan nanti udah duduk nih September ya. September. Ya kita berharap sih begini, soalnya memang benar teman-teman kepemudaan, apalagi khususnya organisasi kepemudaan, ya OKP, dibanding dengan Surabaya, Bandung dan lain-lain, kita jauh tertinggal. Karena memang di sana, di Surabaya, Bandung, pemerintah di sana membantu berkontribusi untuk menempatkan wadah-wadah diskusi buat mereka. Jadi membantu untuk mengontrol juga kepemerintahan di sana. Kalau misalkan mahasiswa dan lain-lain kepemudaan ini tidak dilibatkan, jangan berharap ke depan. Tapi sekarang nggak pernah dilibatkan gitu maksudnya. Saya berpikir seperti itu. Kurang dilibatkan, bukan tidak kurang. Kira-kira komisi berapa nih yang jadi inceran nih Kang Bilal? Komisi 2 kali ya. Kepemudaan. Kepemudaan. Kesehatan gitu, sosial. Ya, kita lah gitu. Komisi 2 ya. Amin, nanti semoga amin, sesuai passion dan basic ya. Iya. Nah, kalau kita melihat Kota Serang kan, kalau tadi dari skup kepemudaan, rasanya sangat miris ya Kang Bilal, bagaimana stunting ini masih menjadi PR yang sangat harus segera dibenahi. Ini di Kota Serang ini luar biasa stuntingnya. Kemudian BAB sembarangan juga masih banyak. Kemudian juga kemiskinan, pengangguran, kompleks ya masalah Kota Serang. Gimana ini? Makanya dengan banyaknya permasalahan seperti itu, saya punya solusi. Solusinya satu, wali kota baru ya. Karena kan kita sendiri kan punya calon wali kota sendiri. Insya Allah masalah stunting itu kita bisa langsung dari pusat, ya kan? Karena kita juga program dari Gerindra, khususnya Bapak Prabowo Subianto itu, kita mengejar masalah stunting ini. Itu, dan makanya cocok kalau wali kotanya dari Gerindra juga. Artinya 2024 ganti wali kota gitu. Ganti wali kota dong. Karena kan sekarang nggak ada wali kotanya, PJ kan. Ganti masa PJ lagi. Siap sih jagoannya Kang Bilal. Ada Budi Rustandi namanya. Langsung saya sebut aja. Yakin bisa mengatasi segala macam Insya Allah. yang tadi Pak sebutkan banyak loh. Permasalahan Kota Serang itu mulai dari persampahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi.
dan lain-lain, banyak banget, yakin bisa. Insya Allah saya bantu komunikasi dengan beliau, kita permasalahan-permasalahan kayak stunting, BAB sembarangan kita bantu bikin MCK, ya kan? Kita mana titiknya kita selesaikan satu persatu. Jadi insya Allah kalau misalkan ketua kita yang jadi pimpinan, sayanya lebih enak gitu menyampaikan. Insya Allah Budi Rustandi orangnya juga getol gitu. Siap. Ketua DPRD juga ya? Ketua DPRD Kota Serang juga. Ketua DPRD Kota Serang. Siap, ini luar biasa nih Kang Bilal. Langsung di-endorse ya. Soalnya kan tugas saya juga sebagai pemuda harus mendorong yang muda. Budi juga nggak terlalu tua lah, masih muda. Siap. Kang Bilal, artinya Kang Bilal kan sudah dipastikan duduk nih. September nanti insya Allah akan dilantik gitu ya. Tentu akan ada langkah-langkah yang akan dilakukan yang minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Akan melakukan apa aja nih terobosan-terobosannya nih untuk terutama untuk teman-teman muda dulu deh di Kota Serang, akan melakukan apa? Setelah di Dewan apa sebelum? Setelah dong. Oh, setelah di Dewan. Kalau sebelumnya emang udah? Hah? Sebelumnya emang udah? Belum sih. Sebelumnya belum. Enggak, setelah di Dewan ya baru kan kita bisa bergerak gitu kan. Kalau sekarang kita kesana kesini percuma. Sebagai apa katanya? Enggak, nanti nih ketika duduk nih ya. Mas, nanti kalau setelah duduk saya sih udah sebenarnya yang sebelumnya udah sih sebenarnya. Kemarin-kemarin saya udah bangun komunikasi dengan teman-teman mahasiswa, dari teman-teman media udah saya datengin, sambangin ke mereka ataupun mereka nyambangi ke rumah. Kita banyak diskusi, membahas tentang Kota Serang, dan saya pun banyak bertanya juga. Karena kan kita nggak boleh lah, tetap kita harus banyak nyari ilmu lah. Kalau saya korek-korek terus. Jadi saya cari ilmu juga dari teman-teman mahasiswa, nanya-nanya kelemahan kita dan lain-lain. Jadi nanti setelah kita jadi dewan enak nanti ke depannya. Saya pengen betul bagaimana Kota Serang ini ke depannya punya rumah berpikir. Rumah tempat-tempat teman-teman mahasiswa dan kepemudaan itu benar-benar ada wadahnya dan mereka ditempatkan di situ. Karena kan anak-anak OKP nyewa PT-PT dan lain-lain buat bikin apa sekretariat dan lain-lain. Harusnya dari pemerintah harus bantu support. Kita ini bukan kota baru, udah lama. Ini harus digaris bawahi, di underline teman-teman yang menyaksikan ya. Insya Allah nanti ketika Abilal duduk ini akan mendorong agar teman-teman pemuda di Kota Serang punya satu wadah, organisasi, punya sekretariat lah ya. Sekretariat. Teman-teman ngobrol di situ, bertukar ide, gagasan. Betul. Yang sekarang belum ada ya. Sekarang belum ada. Makanya kalah sama Bandung dan Surabaya karena dia udah sampai menyentuh kepemudaannya benar-benar hidup gitu. Jadi mau saya berharap ke depannya Kota Serang insya Allah lebih lah. Nah, keren tuh ya kalau ada tuh ya. Jadi anak muda yang kreatif ngumpul di situ, tukar gagasan, ide tanpa harus memikirkan uang sewa. Mereka juga bisa, gimana ya? Dia bikin podcast juga kan gitu. Di tempat itu kan jadi berguna kan? Jadi punya aktivitas positif. Siap. Ini semoga ya teman-teman ya ketika nanti beliau sudah dilantik ini bisa langsung memberikan dampak yang positif lah, terutama untuk kawan-kawan muda karena beliau juga masih muda, 95 teman-teman ya. Ini luar biasa. Ini dewan termuda. Ada yang lebih muda Kang? Banyak. Oh, banyak. Sekarang mah kalau dulu saya paling muda. Kalau dulu 2011 paling muda ya. 21 tahun saya. Prematur kalau jadi ya. Prematur. Makanya tahan dulu tuh. Ya. Belum 2024 aja nih ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terpilih. Tentu terima kasih banyak tadi yang Kang Bilal sampaikan untuk semua orang yang sudah memilih beliau. Kang Bilal, artinya kalau sekarang kan di 2024 kolaborasi adalah sebuah keniscayaan ya. Artinya kita nggak bisa nih jalan sendiri, kita nggak bisa nih apa-apa sendiri, kita perlu banyak kolaborasi. Ke depan nih akan kolaborasi dengan siapa aja nih Kang Bilal nih, selain tadi apa yang sudah Kang Bilal sebutkan, dan mungkin kemarin-kemarin sempat kolaborasi dengan siapa aja, mungkin bisa disebutkan juga. Ya, kalau sebagai nanti di Dewan saya harus kolaborasi dengan SKPD terkait. Siapa aja nanti, saya tergantung komisi saya ya. Kalau memang nanti di komisi 2 dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Kalau komisi 4 dengan Dinas Pembangunan, Disub dan lain-lainnya. Bukan Disub ya. Dinas Pembangunan dan lain-lain lah. PUPR dan lain-lain. Kalau komisi 1 saya dengan Disub dan lain-lain. Jadi tergantung nanti komisinya. Komisi 3. Betul. Komisi 3 Disub. Tergantung nanti penempatan ya. Penempatan. Komisi baru nanti
Karena memang yang harus kolaborasi yang utama itu dulu ya dengan SKPD itu, dengan kepala dinas-dinas itu, dengan dinas-dinas terkait, karena kita kan kerjasama sama mereka. Bagaimana kinerja mereka kita bisa bahkan pantau. Karena saya pikir Dewan kemarin-kemarin ya kurang dikontrolnya gitu. Saya berharap ke depannya kita nih punya tugas bukan sekedar bikin anggaran doang loh, bikin peraturan daerah doang loh gitu bukan kan. sekedar pengawasan doang ya. Tapi harus ada controllingnya. Tapi kalau controllingnya jarang. Betul. Pernah ngelihat nggak Amis dulu kalau lagi bangun jalan ada dewan yang nongkrong gitu, dilihat jalannya bener nggak, dibangun nggak, berapa ketebalan dan lain-lainnya itu harus dikontrol. Itu harus dikontrol. Kalau enggak, waduh. Ya, udah sejauh itu ya. Udah sejauh itu. Ini bulan puasa nih Kang Bilar, artinya kegiatan safari Ramadan sudah dilakukan ke dapil-dapil kah atau memang seperti apa? Iya. Buat tahun ini saya safarinya di rumah aja. Masih tiarap dulu kan. Jadi masih awal-awal lah. Nanti kita memang niatnya baru kunjungan beberapa titik aja. Enggak banyak-banyak lah. Yang penting kita tetap silaturahmi ke teman-teman, ke konstituen kita gitu. Jangan enggak lupa-lupa gitu. Siap. Artinya memang agenda itu nanti ke depan bakal dilakukan terus ya. Artinya Insyaallah teman-teman konstituen terutama di dapil yang sudah milih Kang Bilar 3.656 suara loh, banyak ya. Insya Allah pasti kita bakal turun sama seperti kemarin, santai aja, jangan kita ada di dalam hati itu ada arogansi atau lain-lain ya. Kita bersyukur patut, tapi kita nggak boleh berlebihan. Siap. Gitu, tetap santai apa adanya. Siap, Kang Bilar, artinya kemarin waktu pas sebelum pemilihan kan hampir ribuan orang Kang Bilar datangin door to door menyapa. Tentu mereka yang didatangin banyak keluhan dong. Pak, ini apa rata-rata yang dikeluhkan oleh masyarakat ketika Kang Bilal menyapa satu demi satu hingga ribuan orang yang Kang Bilal kunjungi itu apa? Kebanyakan masalahnya di mana? Ini demen ini pertanyaannya. Karena berarti konkret ya. Ya memang di masyarakat itu banyak. Jadi dia langsung misalkan di kampung A saya datang, saya masuk ke kebanjiran karena gorong-gorongnya rusak. Jadi kalau misalkan kalau musim hujan sedikit aja katanya pasti banjir karena gorong-gorongnya kecil, tambah timbun sampah dan lain-lain, jadi mesti dibesarin lagi, dikeruk dan dibesarkan kan, dilebarin lagi. Banjir yang pertama. Yang kedua kita ngelihat grassroots ke bawah. Saya pernah ketemu namanya Bapak Anton dari Benggala. Pak Anton, siap. Dia ini mantan supir bus swasta, perusahaan swasta. Dia itu kecelakaan. Dia mohon maaf ya seperti cacat begitu. Jadi dia tidak bisa bekerja sudah 15 tahun lamanya. Jadi rumahnya tidak ada air. Dia pendapatan tidak ada gitu loh. Anaknya tidak sekolah. Akhirnya kan berkepanjangan. Anaknya pun nggak bisa berbuat banyak. Karena bapaknya nggak bisa berbuat banyak setelah jadi kecelakaan cacat, tidak dibantu kontribusi dari bus swasta itu. Akhirnya ngelihat, saya masuk ke rumahnya, saya lihat, dan ini real ya, saya langsung datang ke rumahnya. Karena saya door to door kan. Saya masuk ke dalam, saya lihat, oh iya, air pun tidak ada untuk pompa yang biasa pun. Kata saya, pompa yang ngambil dari mana? Saya bisa ngambil di masjid, musola. Nah, makanya di situ saya tersentuh kan. Nah, kalau kita turun langsung memang permasalahan-permasalahan di bawah tuh tahu. Jadi jangan sangka Kota Serang ini semuanya makmur. Saya lihat langsung 2, 3 sampai 10 orang itu, waduh. Dan itu baru Bilal temukan ketika door to door tadi ya? Iya, dia pun sampai terharu, sampai nangis. Karena baru pertama kali dia melihat ya sosok calon dewan ataupun dewan lah dia pikir. Kan? Baru pertama kali ada yang turun dan melihat langsung kondisi masyarakat kan. Ya, makanya saya berharap semua harus bantulah. Kalau bahan pokok sempat ada keluhan juga dari masyarakat. Iya, sembako. Iya, mereka subsidi dari kalau itu apalagi banyak kalau itu. Itu lebih banyak. Yang paling dominan tuh yang mana sih? Keluhan masyarakat? Keluhan masyarakat
banyaknya ya tadi itu bantuan sembako. Karena tadi itu Kota Serang banyak yang nggak mampu kok. Gitu. Jangan kita berpikir Kota Serang ini kota ibu kota udah pasti makmur semua. Jadi ternyata saya juga selidikin kan, jadi detektif. Detektif Bilal. Jadi detektif Bilal. ternyata memang ada beberapa anggaran harusnya dimasukin ke sosial. Ini pembangunan terus gitu. Siap. Beberapa tahun kemarin mungkin belum begitu tahu ya. Semoga ke depannya teman-teman di dewan kita dorong juga lah bareng-bareng ke bagaimana masyarakat di sana juga butuh loh gitu, makan, bantu mereka gitu. Siap. Dan ini semoga nanti ketika Kang Bilal ini bisa lebih menyapa ke grassroots ya. Amin. Ini banyak banget masalah-masalah yang ada di Kota Serang teman-teman ya. Karena apa yang tadi Faiz sampaikan di awal, bahkan masalah yang harusnya memang tidak ada di ibu kota kita tercinta ini. Betul. Ibu kota provinsi Banten, tapi bukan rasa ibu kota ya Kang Bilal. Kalau kita bandingin sama kota Tangerang Selatan jauh. Waduh. Jauh rasanya ya Kota jauh. Serang ya. Tapi memang kita punya histori Kota Serang, dan kalau kita ngomongin Kota Serang kan kota yang penuh dengan sejarah ya. Alhamdulillah Kesultanan Banten ada di Kota Serang, dan itu salah satu objek wisata yang cukup bagus juga dan sering didatangi oleh teman-teman wisatawan dari luar daerah. Tapi memang banyak masalah yang harus dibenahi, stunting dan lain-lain. Dan semoga nanti di 2025 mungkin bebas ya Kang Bilal ya. Insya Allah dari stunting. Salah stunting. Stunting kan panjang jangan Siap. Setahun. Ini yang kemarin sempat heboh juga di Kota Serang soal Cilowong nih Kang Bilal, bagaimana Tangerang Selatan nih kalau salah ya, yang membuang sampahnya di Cilowong ini cukup heboh juga. Bagaimana tanggapan Kang Bilal? Ini sempat banyak pertentangan juga nih antara masyarakat dan pemerintah kota nih. Masyarakat banyak yang menolak, sementara pemerintah kota melanggengkan gitu. Gimana Kang Bilal? Ya, ini kebetulan sih. Semalam saya juga habis diskusi sama salah satu ketua kata dia, ketua masalah ini kasus Cilowong ini. Kemarin saya diskusi sebentar. Jadi memang saya perhatikan masalah kasus Cilowong ini, memang pemerintah ini berkiblat dengan keuntungan untuk pendapatan daerah. Betul, karena angkanya fantastis itu. Karena angkanya besar. Tapi kan di situ kan harus ada R&D gitu. Bener nggak? Yes. Kalau saya sebagai marketing S1 marketing ada namanya research and development-nya. Betul. Berarti kalau dia menawarkan besar, kita harus tanda tanya. Ada something. Kenapa? Apakah dia nggak sanggup beli tanah hektaran? Kira-kira sanggupkah pemerintah Tangsel beli tanah hektaran? Kan sangat sanggup lah harusnya. Kenapa dia buang sampahnya ke Kota Serang? Ya, itu kan harus ditanda tanya. Dan ternyata terbukti. Setelah Kota Serang menandatangani bahwa menyetujui pembuangan sampah. Sampai sekarang udah selesai belum ya? Masih. Berapa tahun gitu? Kontraknya itu. Jadi kan sampai ngantri terus kan pembuangan sampah itu penuh kan. Itu di sana itu air segala macam bau. Jadi kalau misalnya bor air sampai kedalaman 40 meter, 50 meter, airnya bau. Karena sampahnya terlalu banyak. Betul. Dibanding zaman dulu kan, terus longsor juga. Iya, longsor. Sempat terjadi yang tertimbun itu. Tertimbun itu orang kan sampai menimbulkan korban kan berarti. Makanya saya juga berharap nanti yuk kita hitung-hitung lagi gitu. Kira-kira kita menguntungkan, memang menguntungkan jangka pendek, jangka panjangnya loh gitu. Jangan sampai kita mikirin sekarang tapi jangka panjangnya berbahaya. Nanti kita mau buang sampah kemana? Kalau misalkan lubang sampah itu sudah tertutup dengan sampah Tangsel dan punya kita sendiri kan, tetap gitu kita juga buang sampah ke situ, dari Tangsel buang sampah ke situ. Nanti sekarang saya pikir 5 tahun 4 tahun ke depan kita gimana? Jangan mikir sekarang mah mungkin kita untung aja gitu kan, buat bangun ini bangun itu. Tapi kan ke depannya kita buangnya kemana? Betul. Itu yang saya pikir. Ini menarik nih tadi apa yang Kang Bilal sampaikan, artinya kalau mereka berani bayar besar ada sesuatu. Ada sesuatu. Kenapa gitu?
gitu. Kenapa? Harusnya bisa dong beli tanah hektaran. Kan dia beli aja sendiri kan, sanggup mungkin. Buat wali kota Tangsel. Kan Bilal yang ngomong ya. Iya, Bilal yang ngomong ya. Saya cuma nerusin iya, ya. saya juga cuma ngasih saran. Kan saya nggak bisa ngatur. Buat wali kota Tangsel, ya, tunjuk saya jadi menteri. Siap. Jadi memang ini tentu masalahnya tidak hanya akan dirasakan oleh warga sekitar ya, tapi juga pada warga Kota Serang pada umumnya ya Kang Bilal ya. Siap. Dan semoga masalahnya cepat selesai ya. Siap. Nah, selain tadi juga banyak juga sekolah-sekolah di Serang juga yang kondisinya sangat memprihatinkan ya Kang Bilal ya. Sempat main ke beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan kah Kang Bilal? Kalau di Dapil 2 ada. Cuman untuk memperhatikan banget sih belum sih, alhamdulillah sih kalau sekolah ya. Cuman banyaknya itu keluhannya masalah apa? Sekolah gratis. Zonasi banyak keluhan lah masalah zonasi itu. Jadi banyak teman-teman atau saudara kita yang masuk zonasi sekolah tersebut malah tidak diterima. Gitu kan, aneh juga. Siap Kang Bilal, asli Serang ya. Asli Serang. Harusnya kalau asli Serang, Pak Is mau kasih challenge siap. Boleh. Harusnya kalau asli Serang tahu ini 5 tempat wisata di Kota Serang yang paling keren menurut Kang Bilal, anggota DPRD Kota Serang terpilih 2024-2029. 1. Pantai Gope. Cepet banget ngomong Pantai Gope ya. 2. Kedua, menurut saya ya. Iyalah, menurut Kang Bilal subjektif. Yang di Curug tuh apa? Yang di Curug. Yang baru nih, itu bagus tuh. Apa tuh namanya? Kapal Bosok. Bukan, Kapal Bosok bagus. Kapal Bosok wisata religi juga. 3. Sultan Hasanuddin pastinya buat Sultan wisata. Hasanuddin. Buat ziarah Banten lama. Satu lagi apa sih? Yang di Curug tuh saya kemarin ke sana saya lupa namanya. MBS. Itu luar biasa, punya swasta kan? Betul. Dikelola sama swasta. Hebat itu. Bangun Sentosa ya. Siap. Hebat itu baru challenge yang pertama. Challenge yang kedua, 5 makanan khas Kota Serang. Harus tahu dong. Suka kulineran kan? Tahu dong. 1. Cuwer. Itu kebiasaan saya kalau buka puasa. Cuwer. Iya. 2. Kalau Kota Serang. Apa ya? Ini apa? Makanan kerajaan. Kan Bintul. Lama nih Pak Isan kasih tahu. 3. Ketiga yang pakai sirup tuh. Yang pakai gula merah. Apem cukit. Siap. 4. Bakwan. Siap. Nilainya 6 ya. Kang Bilal, artinya kalau kita ngomongin Serang, ngomongin Banten lah secara universal gitu kan, nggak bisa lepas dari debus ya Kang Bilal ya. Debus. Ngomongin debus sama dengan ngomongin Banten, Banten sama dengan ngomongin debus gitu ya. Lahir di Serang, masuk Banten, artinya sudah kebal dong harusnya sama benda-benda tajam. Ya, saya kebal hukum. Mau dicoba Kang Bilal? Mau dicoba apa ini? Masuk di satu rumah begini. Benda tajam, nanti kita bawa nih golok dan kawan-kawan. Jangan ampun. Jangan, emang saya nggak bisa ditampilin di kamera. Jadi di belakang nanti saya silakan. Siap ya. Tapi Kang Bilal, terlepas dari itu semua, kalau Kang Bilal melihat debus ini seperti apa sih? Sangat luar biasa. Kalau saya mau gimana pun saya nggak bisa dilepaskan dengan itu. Karena saya juga, kakek saya pun salah satu. Kalau dulu mah disebutnya pendekar katanya. Pendek dan kekar. Bukan. Pendekar Jawara ya. Jawara, siap. Iya. Jadi kakek saya juga sama aktif di organisasi silat. Om saya juga masih aktif di organisasi silat. Jadi saya apresiasi betul. Debus itu memang sebagai gambaran khusus di luar itu, kalau melihat Banten itu menilai jago-jago nih gitu kan, kebal pisau nih, ke senjata tajam. Ya jadinya kita nih Banten itu punya wibawa gitu, bahwa jadi bangga ya. Bangga saya. Sangat bangga. Banten punya debus ini terbukti teman-teman, kalau kemana pun pasti lihat ketemu ada Orang debus. Banten nih. Tapi nggak mau nyoba nih Kang Bilal. Mau nanti.
Setelah closing ya. Setelah closing. Kita nanti. coba ya. Maunya sama apa? Golok gergaji. Garpu aja dulu. Kang Bilal, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. di podcast Ekbis Banten. Sukses selalu. Semoga nanti mampir lagi ke sini. Siap. Sudah naik ya jadi Dewan Provinsi. Berarti lama dong ya. Atau Erik. Kang Bilal tentu ada visi ke depan, ada misi, akan melakukan apa. Kalau Kang Bilal sendiri, kalau menjalani hidup ini, mengalir saja kah, atau memang ada target-target sih sebenarnya yang dipasang tahun ini, tahun besok, 3 tahun, 5 tahun ke depan, seperti apa? Kalau saya pasti punya target. Saya punya tujuan, jadi nggak ngalir aja. Kalau ngalir aja kata Rocky Gerung kayak ikan mati gitu. Siap. Ikan mati kan mengikuti arus gitu. Kalau Rocky Gerung pengennya melawan arus gitu. Siap. Kalau saya mah punya arus sendiri. Harusnya kenceng tak biasa aja tuh. Tergantung lawannya nanti. Kalau mesti kenceng kita kenceng, kalau kelihatannya arusnya santai gitu santai. Tergantung cuaca. Siap. Kalau cuacanya memungkinkan kita harus ngebut ya kita ngebut. Siap. Artinya punya target-target yang Kita harus punya target. Kalau kita hidup nggak punya tujuan, nggak punya target, waduh, nothing sih. Aneh juga. Siap. Artinya ada target-target yang dipasang. Ada target, tapi targetnya itu yang utama prosesnya. Siap. Bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mati. Ya. Ujung-ujungnya ke sana Itu juga. tujuannya udah. Ini semua proses aja menurut saya. Siap. Kang Bilal, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Ekbis Banten, teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Kang Bilal tadi, beliau adalah selain anggota terpilih DPRD Kota Serang 2024-2029 adalah wakil ketua DPC ya, Iya. Gerindra Kota Serang. Ada niat mau jadi ketua? Gak ada. Terima kasih Kang Bilal, sukses Sama-sama. selalu. 3 kata mungkin untuk masyarakat Kota Serang. 3 kata. 1, dadakan banget ini ya. Iya dadakan banget. Maju, bahagia, dan tentram. Maju, bahagia, dan tentram. Ini menarik teman-teman ngomongin bahagia. Ini agak panjang lagi kita ya. Kemarin baru aja survei masyarakat Banten adalah masyarakat paling tidak Bahagia. Sempat komplain nggak sih kalau Faiz yang udah lama tinggal di Banten dari 2006 merasa komplain dengan survei itu? Kayaknya nggak pernah nyurvei Faiz. Soalnya selama ini kayaknya bahagia-bahagia aja. Kalau Kang Bilal gimana? Bahagia-bahagia aja selama ini? Kalau saya bahagia-bahagia, cuman kita lihat masyarakat banyak yang nggak bahagia, benar. Betul. Berarti sepakat survei tadi. Sepakat. Ya, kalau Kang Bilal bahagia, tapi Makanya bahagialah masyarakatku. siap. Bahagia, maju, dan Tentram. bahagia, maju, dan tentram. Terima kasih. Faiz pamit, Kang Bilal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.